Sidang cerai antara Roro Fitria dengan Andri Irawan berlangsung panas. Sebagai tergugat, Andri seolah ingin mempersulit jalan Roro dalam meraih status janda karena pihaknya berusaha mematahkan keterangan saksi yang dihadirkan Roro. Dalam sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kemarin siang, pihak Andri beberapa kali menyangkal keterangan saksi Sandy Mamahit sahabat Roro. Sebelumnya, Andri memang menuding Roro mabuk dalam keadaan hamil saat menghadiri ulang tahun anak Sandy yang ketiga. Namun seperti apakah fakta menurut versi Roro dan Sandy? Yang pasti kan ada beberapa tuduhan ya yang dilakukan sama tergugat, yaitu masih suami ya sekarang ya, itu terhadap Roro. Yang pasti itu saya di sini untuk menjadi saksi bahwasannya itu nggak benar ya, karena tergugat tuh bilang katanya Roro sempat di acara ulang tahun anak saya itu minum minuman keras dalam kondisi hamil. Yang saya tahu saat itu dia belum hamil, dan kedua dia sudah berhijab dan dia tidak minum minuman keras. Lalu itu acara ulang tahun anak saya yang ketiga. Bagaimana bisa ada miras di situ? Dan itu acaranya di restoran coffee shop, jadi nggak mungkin ada miras. Itu aja sih, makanya saya di sini. Tidak benar dong, makanya saya ada di sini. Karena bawa nama saya juga soalnya di tuduhan itu. Itu kapan kejadiannya, Pak? Kejadiannya Desember 2000, tahun lalu lah pokoknya. Makanya kan saya bilang dia mereka itu disumpah Al-Quran, ya nggak? Nanti mubahalanya Allah akan terjadi gitu. Jadi karena kita emang waktu itu saat itu walaupun di pesta anak-anak di BSD, kafenya apa saya lupa, dan itu emang kita bisa meja. Itu aja. Jadi terserah mereka mau bicara apapun, kita tahu semua apa yang terjadi gitu aja. Sesuai bukan saya ada di gugatan gitu. Makanya tadi kan ada teguran. Jadi fokus apa yang didalilkan di gugatan gitu. Jadi banyak teguran dari hakim ya. Ya. Banyak ditegur dari hakim juga. Ya, karena tak punya saudara kandung di Jakarta, kelima saksi yang dihadirkan Roro terdiri dari ART dan sahabat Roro. Namun saksi dari artis yang akrab disapa Nyai ini dituding pihak Andri banyak berbohong di depan jaksa dan majelis hakim. Mengapa saksi yang disumpah di atas kitab suci dituding pihak Andri banyak memutar balikan fakta? Kalau kami gugatan, pembuktian dan kesaksian semua sama dan tidak ada yang saling bertentangan dan apa adanya sesuai fakta dan peristiwa. Kalau dibilang apa dengan Pak Andri mengatakan Tidak benar. tidak benar, seharusnya dia tadi menolak ya kalau tidak benar, menanyakan kepada kami. Tapi di dalam sana dia tidak ada yang dia tolak. Pihak dari tetangga, kawannya Ilhama, sahabatnya Ilhama, dari para ahli, dan dari tetangga kerja ya. Ada tetangga ada dua dan merupakan seperti ibu kandungnya Bu Desi di sebelah. Tadi saksi itu ngomong hal yang fakta. Itu yang tetangga, ada satu Mama Desi menyampaikan bahwa terjadi hampir setiap hari itu kekerasan fisik maupun verbal ya. Jadi pertengkaran terus pagi siang malam. Terus mengetahui bahwa yang bersangkutan tidak bertanggung jawab secara materi. Numpang di rumah Nyai. Sampai dengan lahiran pun Mama Desi yang nalangin dana duluan karena kan Nyai terbaring sakit. Di hakim tadi menanyakan apakah ada satu peser pun kontribusi dari tergugat, tidak ada. Karena mereka disumpah, jadi buat saya nggak ada masalah dia mau berbohong ataupun banyak karangan-karangan yang mereka emang karena saya lihat banyak saksi yang nggak saya kenal ya, yang terakhir juga nggak saya kenal gitu kan, nggak. Kita berumah tangga berdua dan selalu berdua. Yang pasti yang kita tahu cuma kita berdua, nggak mungkin orang luar tahu. Kalau Bu Desi mungkin dia tahu sebenarnya, cuman dia banyak cerita yang nggak sesuai dengan fakta. Itu aja sih. Yang satu lagi itu tetangga sebelah rumah juga yang mempunyai bengkel, di mana bengkel itu buat tempat pertemuan dengan selingkuhannya. Nah itu kan udah banyak sekali saksi-saksi, kenapa masih disangkal sih? Video-video tadi juga udah diperlihatkan ke Yang Mulia. Itu video siapa? Dia. Dengan siapa? Dengan lebih dari satu wanita. Mau disangkal lagi? Ya nggak apa-apa.
Kalau misalnya dari pihak lawan kita atau yang berseberangan dengan kita, di mana notabene teman-teman media juga sudah ikut mendampingi Nyai ya selama ini dari awal pemasukan berkas gugatan cerai sampai sidang-sidang hingga saat ini. Kalau misalnya logikanya seperti ini, ada orang yang akan dibuka aibnya nih, pasti akan menyangkal dong. Jadi kalau bagi Mas Andri dan timnya menyatakan itu tidak benar, ya sah-sah aja. Karena saya tahu kan belum putusan, jadi belum cerai kan, saya mau pegang tangannya masih halal. Kabur cut gitu. Meski terdesak oleh keterangan saksi dari pihak Roro, Andri yakin mampu memenangkan gugatan hak asuh anak yang disertakannya dalam materi pokok perkara. Pertimbangan Andri, Roro pernah terjerat kasus narkoba dan ia tidak yakin istrinya itu sudah sembuh total dari ketergantungannya terhadap sabu. Terlebih selama menikah dengan Roro, artis yang dulu gemar semedi di tempat keramat ini masih memperlihatkan gaya hidup tidak sehat. Tadi terkait yang masalah dokter yang pernah menangani ya, maksudnya Roro sering cerita ke dokter itu ya, dan saya menanyakan kepada dokter itu bahwa akan bisa terjadi kemungkinan akan memakai narkoba lagi, itu akan bisa terjadi di pas jawaban tadi dari dokternya itu gitu. Kalau ngomong soal narkoba sih pernah ya, cuma kalau saya lihat selama ini dengan dia ya hal-hal yang kayak tanggal lahir harus dibohongin segala macam, itu kan hal-hal yang saya kurang nyaman juga sebenarnya. Ya kan dia buka di publik dengan PD-nya, dia ngomong tanggal lahir segini, padahal saya tahu itu bohong gitu kan. Ya kan, tanggal lahir Sultan, kita menyanyai bahwa tanggal lahir dengan PD-nya dia ngomong 24 Agustus 2020 jam segini. Kan padahal bohong aja dia bisa saya sepede itu. Kalau dia bilang depresi, orang depresi nggak mungkin bisa tampil di TV. Sebelum nikah dia pernah keluar bareng, call registernya juga ada. Terus janji kan, ketahuan kan, janji nggak akan diulangi lagi berdasarkan surat perjanjian di depan Ustadz Muhai. Di atas letterlek materai dengan 2 saksi. Dengan surat perjanjian di depan Ustadz Muhai, Nyai pikir itu udah Ustadz kita berdua loh, masa ya akan dilanggar. Nyai percaya, makanya Nyai go ahead, Nyai meneruskan perkawinan berdasarkan surat perjanjian itu. Alhasil, belum ada sebulan perkawinan, dia melakukan hal yang sama. Kalaupun pisah, tetap harus baik-baik karena udah ada Sultan. Kalau berpikir yang waras ya, akalnya panjang gitu kan. Karena saya kan nggak pernah melakukan, emang kalian pernah lihat saya pernah nggak? Saya bergaul dengan teman juga banyak, makanya hari ini juga dengan pengawalan dia saya agak gitu, apaan sih yang dicari? Dan itu bakal jadi nantinya di jejak digital nggak pernah hilang, anaknya jadi ketawain, ibunya kok kayak gitu, sampai seperti itu, cari sensasi sampai segitunya gitu untuk menaikkan dirinya gitu. Di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, sidang kasus KDRT yang menahbiskan Christian Hansen Wijaya, kakak Chelsea Olivia sebagai tersangka, kembali digelar menjelang petang Selasa kemarin. Sidang yang beragendakan pembacaan replik oleh JPU atas pledoi yang dibacakan pihak Hansen sehari sebelumnya itu berlangsung cukup tertib dan lancar. Meski demikian, usai sidang kubu Hansen yang diwakili kuasa hukumnya menyatakan kekecewaan mereka terhadap JPU yang tetap pada pendiriannya, menyatakan Hansen bersalah dan wajib diganjar pasal 351 Undang-Undang Penghapusan KDRT dengan ancaman hukuman 8 bulan penjara. Agenda hari ini adalah replik dari jaksa penuntut umum atas jawaban kemarin dari pihak kami memberikan pledoi pembelaan terhadap klien kami. Akan tetapi hari ini replik dari jaksa penuntut umum tetap pada tuntutannya, yaitu klien kami dikenakan pasal 351 8 bulan penjara. Kami tetap kekeh dengan pendirian kami. Klien kami minta dibebaskan ya, karena pasal yang disangkakan itu tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan.
Kasus KDRT yang dilaporkan Pamela Susanti, ibunda dari Miki Susanti, sudah bergulir sejak awal 2020 silam. Miki yang memiliki 2 buah hati dari Hansen sempat kesulitan mencari keadilan karena posisinya lemah lantaran tidak ada pernikahan yang sah antara dirinya dengan Hansen. Namun hukum akhirnya berpihak pada Miki. Bersama ibundanya, Miki meminta dukungan kepada sejumlah LSM perempuan. Dari situlah terurai fakta yang cukup memiriskan bahwa tidak adanya pernikahan itu lantaran pihak Hansen tidak memenuhi janjinya menikahi Miki. Namun Miki sempat disekap di rumah keluarga Hansen, tak diperkenankan beraktivitas di luar rumah. Miki baru sadar dirinya dipermainkan Hansen ketika Hansen pacaran dan akhirnya menikah lagi dengan wanita lain. Pertimbangan kemanusiaan itulah yang membuat penegak keadilan melanjutkan kasus KDRT Hansen hingga ke tingkat pengadilan. KDRT ini Mas, yang pasal yang disangkakan memang KDRT, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan pasal 352. Fakta persidangan KDRT tidak memenuhi unsur, oleh karenanya kami berharap pasal 352 yang dikenakan oleh klien kami dengan ancaman 3 bulan penjara. Dari visum itu sudah dijelaskan bahwa korban itu tidak mengalami luka berat atau kehilangan mata pencaharian karena diatur dalam pasal 90 KUHP ya, bahwa untuk luka berat itu ada ketentuannya, jadi nggak bisa semerta-merta dikenakan pasal 351, padahal setelah beberapa jam setelah itu dia masih bisa ke salon, manicure, pedicure, daftar anak sekolah. Sedangkan di fakta persidangan sudah jelas bahwa menurut keterangan saksi semuanya bahwa dia masih bisa melakukan aktivitas dan tidak ada tuh luka berat atau dia harus kehilangan kandungan atau apa tuh, nggak ada semuanya gitu. Jadi kami tetap pada pendirian bahwa tetap pada pledoi kami.